Jadi edukasi mengenai financial services. Oh, oke. Jadi fenomena di mana industri asuransi di Indonesia masih belum aware, dipahami oleh masyarakat. Sampai saat ini ya? Sampai saat ini baru sekitar 5% yang memang hari ini masyarakat tertentu yang memahami pentingnya sebuah asuransi. Jadi sebuah tantangan besar juga. Zaman saya pada saat saya memulai 15-16 tahun yang lalu di industri asuransi yang memang sangat sulit untuk penetrasi ke masyarakat karena memang benar-benar mengedukasi, bukan hanya secara menjual tapi memberikan edukasi. Dan juga ada ya ini asuransi jiwa, asuransi umum, kesehatan, dan asuransi diawali secara global. Gitu kan, kita pernah mempelajari bahwa di LIMRA ya, di Life Insurance Marketing Research and Association yang diselenggarakan oleh Amerika ya, artinya untuk mensurvei bagaimana kehidupan di masa yang akan datang ya, masyarakat apakah sudah aware terhadap insurance. Nah, ada 100 responden pada tahun 60-an. Mereka pada saat itu usia 25 tahun. Kemudian di usia 65 tahun, pada saat mereka berusia 65 tahun. Nah, informasinya bahwa hanya 1% yang kaya raya, sekian persen yang hidupnya cukup, ya kan? Kemudian ada juga yang sudah meninggal dunia, atau ada juga yang memang masih bekerja. Nah, sebentar, maaf. Yang research itu dengan responden yang umurnya 60-an tahun. Nah, saat ini usia 65 tahun. Saat ini, tapi pada saat itu masih muda. Mereka usia 25. Okay. Dan dilihat hari ini, ternyata fenomenanya 49% mereka yang saat ini usia 65 tahun bergantung kepada anak. Jadi sandwich generation ini di mana? terjadi di Indonesia pun terjadi. Jadi kita bicara secara global nih ya. Secara global. Ya nggak cuma di Amerika, Ya, tapi secara global tapi dunia perasuransian. Lembaga itu memang dari Amerika datang untuk mengsurvei. Ya, lembaganya. Ya. Tetapi hasil risetnya itu Di adalah Indonesia. global kan? Oh, di Indonesia. Ya. Oh, di Indonesia. Oke, jadi tadi barusan data itu Ya, adalah di data Indonesia. Indonesia ya. Oke. Jadi LIMRA itu sebuah asosiasi asuransi ya di dunia yang memang mensurvei, mempelajari ya kan dari bagaimana life kehidupan mereka. Apakah mereka sudah memiliki proteksi, apakah mereka hanya sekedar hidup dan tidak memiliki proteksi. Dan kebanyakan di Indonesia ya masih sangat jauh dibanding negara tetangga kita, Singapura, Malaysia. Mereka sudah aware. Nah, walaupun memang di backup dengan adanya BPJS, paling tidak pentingnya sebuah asuransi. Tapi tidak semua juga mau menggunakan itu. Menggunakan asuransinya kah atau menggunakan BPJS? BPJS-nya. Ada juga yang memang menggunakan secara asuransi swasta. Nah, secara pribadi. Nah, apakah dengan adanya program atau sistem BPJS dari pemerintah itu mengurangi mengurangi masyarakat, mengurangi segmennya ya, asuransi ya. yang mana orang jadi berpindah tidak asuransi lagi tetapi berpindah ke BPJS. Apakah begitu? Makan cake-nya atau sejauh ini ada market tersendiri karena service is different ya, artinya kita punya service. Artinya bagi orang yang memang mampu untuk menggunakan personal insurance itu memang sangat penting. Dan juga ada juga yang memang sudah mampu untuk membeli personal insurance masih membebankan negara dengan BPJS. Harusnya kan BPJS buat orang tertentu yang memang tidak bisa memiliki asuransi pribadi. Itu memang ada pakemnya seperti itu. Maksudnya BPJS itu ada batasan-batasan ya atau batasan-batasan. Atau BPJS itu sebenarnya pemerintah memberikan kepada warganya gitu, secara umum. Secara umum, jadi artinya memang yang diberikan oleh program BPJS juga cukup bagus. Cuma karena pesertanya cukup banyak dan fasilitasnya memang terbatas, ya. Memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa dipenuhi oleh fasilitas BPJS, ya, karena memang
dari biaya juga cukup murah, ya kan, pesertanya juga cukup banyak. Itu kan menjadi PR buat negara untuk memberikan solusi bagi kesehatan masyarakat. Nah itu pun termasuk cukup bagus negara kita sudah adanya BPJS. Tapi bagi orang-orang tertentu yang sudah mampu untuk membeli asuransi swasta, ya seyogyanya mereka harus punya asuransi swasta. Kenapa? Untuk meringankan negara juga kan. Kalau semuanya pakai BPJS walaupun dia mampu, kan repot juga, negara kan beban juga kan untuk bayar rumah sakit dan lain-lain. Tapi kan kita juga membayar, maksudnya yang mampu pun kan membayar BPJS itu, dan tidak semua dari 300 juta orang ini penduduk yang membayar BPJS. Betul. Tidak semuanya sakit kan. Betul. Jadi saling subsidi silang. Betul. Itu memang harus dilakukan karena artinya kalau kita membayar BPJS, even kita mampu, anggap kita memberikan donasi lah kepada mereka yang membutuhkan juga. Even kita mampu ya, saya punya BPJS punya, saya punya asuransi swasta punya. Karena saya mau pelayanan yang lebih fast respon. Kalau itu kan maksudnya pilihan. Pilihan. Ya kan, punya kemampuan, pengen punya pilihan yang lebih baik, silakan aja. Setuju. Gitu kan. Ya. Nah, lagi pula kan kalau seandainya kita punya asuransi swasta, kita tidak membebankan negara. Artinya kos untuk BPJS itu dalam negara itu luar biasa loh, triliunan loh. Ya tapi itu memang kewajibannya negara untuk membuat kesejahteraan masyarakatnya. Ya nggak sih? Sangat setuju sekali. Artinya asuransi ini kan ya nggak tahu ya. Jadi silakan. Pilihan juga sih sebenarnya, benar. Iya pilihan. Kalau mau punya asuransi swasta silakan. Tapi betul. Memang is different ya. Benar. Ya semuanya dari obat-obatan yang tidak terbatas, ya yang tidak dibatasi, limit juga tidak dibatasi, kamar juga cukup proper ya. Artinya itu. Ini kita bicara BPJS ya. Oke, BPJS juga cukup bagus. Tapi kalau kita mau misalkan ada hal tindakan tertentu yang sifatnya urgensi dan biayanya cukup boom gitu kan. Nah itu yang perlunya asuransi swasta. Kemarin anak saya hanya cacar ya, sakit selama 1 minggu lebih, 8 hari 10 hari ya. Itu masuk rumah sakit swasta, kebetulan pakai asuransi swasta, itu habis 52 juta dalam waktu segitu. Hanya cacar saja. Fasilitasnya yang diberikan ya ruang VIP, gitu kan, pelayanan. Ya itu kembali lagi sebuah pilihan. Tapi memang kembali lagi bahwa asuransi di Indonesia itu memang sudah juga banyak yang membutuhkan juga, apalagi Gen Z sekarang kan, milenial sekarang yang dulunya masih sekolah belum menikah, nah sekarang saat ini sudah berkeluarga dan sudah menikah. Nah mereka sudah memikirkan bagaimana keluarga first lah untuk diberikan pelayanan yang terbaik. Nah dari itu bicara asuransi kesehatan. Ada asuransi yang memang generasi ketiga. Asuransi yang biasa kita dapat menurut Ibu siapa tadi Ibu? Lucy. Maaf Bu Lucy. Asuransi taunya hanya kalau something happen terhadap saya, I'm dying, saya dapat buat keluarga. Warisan. Hanya itu kan. Artinya di si peserta itu tidak menikmati. Ya kan, ada yang bilang ngapain gue punya asuransi. Oh itu ada persepsi seperti itu ya. Ada ngapain gue punya asuransi, gue juga nggak nikmatin. Tapi kan anak istri kan butuh kehidupan. Nah itu memang ada. Pada saat ini ada asuransi generasi 1, generasi 2, generasi ketiga. Nah nanti saya cerita generasi ketiga. Generasi ke-1 kita ikut peserta asuransi, kemudian terjadi resiko meninggal, ya kan, dibayar. Tapi premi hilang. Asuransi generasi kedua itu bayar premi sampai kontrak tertentu, contoh usia 20 tahun kemudian, pembayaran 10 tahun, 20 tahun kemudian dibayarkan, di back atau dikembalikan, itu berupa premi. Nah itu sudah ada asuransi generasi kedua, sebuah perusahaan asuransi. Tapi ada satu perusahaan asuransi yang pada saat pensiun ini yang di cover. Ya artinya gini, menurut Mbak Lucy, masa tua itu sebuah resiko. Secara saya pribadi? Secara global. Secara global. Kalau menurut saya tidak. Tidak. Selama kita merencanakan. Betul. Dan setuju. Kita bukan
bukan keep younger ya. Iya. Jadi kita makin tua, jadi kita harus sadar itu. Iya. Jadi itu bukan hal yang menakutkan, Iya. karena itu alam kok. Iya, benar. Kalau buat seperti Mbak Lucy, artinya yang sudah tahu nih how to, kalau seandainya saya sudah nggak produktif lagi, saya harus punya keep buat bagaimana menghidupi saya, ya kan? Artinya buat mereka-mereka yang 49% itu terkadang masih pikir gimana nanti aja, kan ada anak. Kan Ya ada itu, tanah yang saya bisa oke. jual, gitu kan? Nah, fenomena itu akhirnya menjadi suatu habit. Anak adalah sebuah investasi yang harus dan diwajibkan berbakti kepada orang tua dengan menanggung beban orang tua. Nah, artinya masa tua itu juga sebuah resiko. Apabila kita Tapi persepsi itu masih ada bahwa anak itu sebagai jelas. sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, yang mengurus orang tua, nggak tahu bagaimana kehidupan anak, apakah dia masih bisa mengurusi orang tua dan dia punya kepentingan untuk mengurus keluarga intinya kan. Jadi masih banyak hari ini fenomena sandwich generation. Jadi persepsi itu masih terus berkembang Masih terus bahwa berkembang. saya sebagai orang tua nggak usah khawatir punya anak dong yang akan ini. Itu masih sebagian besar masih. Sebagian besar. Jadi kadang anak merasa bimbang juga karena dia pun punya kepentingan dalam keluarga pribadi. Dia harus memberikan nafkah, apalagi orang tua itu uang pembiayaan itu nggak sedikit untuk dana kesehatan, ya kan? Untuk biaya hidup, untuk obat-obatan, vitamin, bahkan kalau lansia butuh penjagaan khusus gitu. Jadi ini generasi kedua nih. Ini yang generasi Sandwich lah. sandwich generation. Iya, yang generasi kedua. Ada lagi generasi di mana generasi ketiga. Kita, ya kan, someday cepat atau lambat, perlahan tapi pasti, itu kan bakal melewati satu yang namanya masa tua, ya kan? Nah, bagaimana perencanaan hari ini di masa tua saya sebagai seorang karyawan swasta atau pengusaha ataupun apa profesi kita hari ini? Suatu saat saya pensiun di usia 60, 65, 75, yang saya pilih nanti perusahaan akan memberikan satu dana pensiun ke saya. Nah, itulah berupa apa? Berupa uang pertanggungan yang harusnya didapat pada saat meninggal. Ini tidak meninggal pun diberikan. Pertanyaannya, bagaimana si sandwich generation ini ya yang mempunyai bukan doktrin atau apa ya, tetapi yang generasi sebelumnya menyerahkan diri ya kan untuk dibiayai pada masa tuanya, mempunyai pemikiran atau merencanakan ya kan keuangannya selain untuk diri sendiri dan keluarga kecilnya sendiri, ada plus orang tua gitu ya, atau mungkin plus family, keluarga, sibling segala macam. Itu bagaimana dia membuat ini, kita bicara sandwich ya sebelum kita bicara yang sekarang. Mungkin kalau sekarang kalau dibilang udah melek asuransi, saya juga nggak ngerti itu ya, masih nggak tahu, nanti mungkin dijelaskan. Tapi yang sebelum kita masuk ke situ, yang situ kan yang seru. Tapi bagaimana ini yang di tengah-tengah sandwich ini merencanakan keuangannya? Jadi kalau memang sudah terjadi terhadap orang tua mereka, itu memang tetap punya tanggung jawab. Tapi untuk kedepannya, untuk anak-anak ya, kita harus putus sandwich generation. Dan hari ini kita akan buat program di mana pemutus sandwich generation, kita akan memiliki suatu financial planning yang tepat untuk masa tua. Untuk bagi orang-orang anak-anak milenial sekarang ya. Jadi mereka harus yang sekarang sandwich nih, yang sekarang di tengah-tengah. Sandwich. Supaya anak keturunan nanti suatu saat melewati masa pensiun kita, yang anak muda ini kan, kemudian anak-anaknya menjadi dewasa dan punya keluarga, dia punya suatu bekal khusus yang artinya bisa digunakan untuk kehidupan. Masih ada kesempatan ya, bukannya udah maksudnya udah too late gitu loh, karena sekarang ini bekerja double. Ya kan, kerjanya satu, tetapi membiayai dua gitu. Dua atas bawah. Tapi memang mau tidak mau harus punya suatu perencanaan yang memang saat ini pun ada sebuah perusahaan asuransi yang membantu untuk memberikan edukasi maupun konsultasi hal-hal seperti itu yang memang nanti yang dibutuhkan oleh sekarang. Bagaimana kalau penghasilannya sendiri nggak mencukupi?
Nah, oke, penghasilan sendiri. Ini kan ini orang awam yang bagaimana mikirin asuransi, biaya emak gue, kasih vitamin, rutin cek dokter, aduh anak-anak sekolah, istri yang masih ya kan perlu. Betul. Memang kadang terjebak pada situasi kita bekerja ya, artinya satu pintu ya, artinya satu keran pendapatan. Nah itu kan suatu menjadi fenomena. Ada juga orang yang berpikir bahwa saya harus punya side income, ya kan, bisnis atau segala macamnya. Mungkin ada dan mungkin itu kiat-kiat yang sandwich. Apakah itu salah satu kiat? Banyak kok yang kita bisa lihat bahwa beberapa perusahaan juga ngebuka untuk jalur freelance ya. Tapi memang kondisinya ya itu ada yang memungkinkan, ada juga yang tidak memungkinkan gitu. Jadi untuk mendapatkan tambahan. Ya, mendapatkan tambahan tidak harus juga keluar modal. Jadi dengan kata lain, ini merencanakan keuangan keluarga bukannya too late ya. Udah pas-pasan malah minus. Tapi ada kesempatan untuk menjadi freelance atau side job lah. Misalnya menjadi agen asuransi bisa juga atau menjadi properti gitu kan. Nah, itu kan tambahan untuk menutupi kekurangan. Nah, bagaimana yang ini di-encourage lagi untuk punya asuransi gitu loh untuk masa tuanya dia karena ini ini kan sandwich nih. Nah, bagaimana sekarang ini dia dapat freelancer untuk nutupin biaya ini. Jadi caranya bagaimana tuh? Gini, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Saya dulu juga bekerja di perbankan. Ya masih muda, masih tampil energik lah ya, jadi marketing maupun jadi service assistant, taruh di depan sebagai customer service. Tapi kembali lagi bahwa kontrak kan semuanya, ada keterbatasan. Ya, saya usia 25 tahun saya sudah menikah, 26 sudah punya anak 1, 27 punya anak 2. Dengan pendapatan pada saat itu di perbankan bukan karyawan tetap, tapi kontrak dengan agensi ya, artinya dulu masih outsourcing, ya kan. Nah, bekerjalah saya, tetap lakukan yang terbaik. Tapi paling tidak orang tua saya tidak terlalu menjadi beban karena punya pensiun sendiri. Jadi itu bersyukurlah. Ini bukan, walaupun tidak banyak, tapi kan saya harus memperhatikan kekurangannya. Tapi kan tidak full untuk membiayai kan. Nah, how to saya bisa punya penghasilan, gitu kan. Kemudian saya jualah produk-produk dari perbankan. Ya, ada apa produk yang bisa menghasilkan uang ya saya lakukan. Jualan apa, misalkan ada teman, saya ada boneka nih, banyak, kebanyakan importnya, tolong dong, gimana caranya? Saya jualin loh, sama istri saya juga keliling-keliling jualin boneka-boneka, laku habis satu berkarung-karung, hasilkan uang. Sebenarnya peluang itu dari mana aja. Nah, pada suatu waktu ya memang akhirnya saya berpikir saya harus punya insurance buat pribadi saya, karena saya punya anak, kalau terjadi apa-apa sama saya, anak saya bagaimana? Dan anak-anak saya juga perlu dana pendidikan dan lain-lain. Bergabung lah. Bingung nggak sih satu sumber untuk ngurus orang tua, ngurus anak, tapi saya punya kewajiban asuransi. Nah itu. Karena saya pikir anak saya masih kecil gitu kan. Istri saya juga kerja memang, tapi kan nggak segitu besar penghasilan. Jadi ada dua sumber ya. Itu masih nggak terlalu. Masih oke lah. Ya, ya memang saya juga komitmen menikah dengan perempuan yang memang sama-sama kita jalanin ini mandiri lah. Mandiri, saya suka perempuan mandiri. Artinya yang memang dia punya profesi. Dari sejak saya mau menikah pun saya berpikir bahwa pilihan wanita buat saya bukan hanya sekedar ibu rumah tangga saja, tapi memang perempuan-perempuan mandiri yang menjadi partner saya. Karena ada problem tuh. Menikah itu kan bukan memperlakukan istri sebagai pesuruh ataupun penjaga anak. Dia punya masa depan yang artinya orang tuanya, ini kita sharing ya. Ini pola pikir saya aja. Yang orang tuanya menyekolahkan dia, terus ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, nggak mengasihkan apa-apa, bergantung sama suami. Ya kan? Kadang-kadang itu nggak ada pilihan loh bagi perempuan. Enggak juga ya. Pada saat sebelum menikah harus ada addendum loh, perjanjian. Saya bilang pranikah bilang nggak apa-apa,
punya karir. Saya suka perempuan yang punya prestasi, punya karir, yang nggak sekedar duduk di depan TV ngurus anak ataupun di depan kompor gitu ya. Menurut Tapi saya itu amazing loh, maksudnya kadang-kadang kan kalau laki itu agak ada egonya itu saya dan rasa tidak ada, masih ada kan? masih ada atau malah Cuma banyak ya. pola pikir tuh berbeda ya. Kalau saya lihat karena memang saya di Kecuali kalau memang, maaf ya, Ya. kecuali kalau memang kita udah tahu kita kurang mampu. Kurang mampu maksudnya ini dengan karir begini, kalau gue punya anak 2, waduh, nanti beban. Jadi memang makanya mencari Oke. 2 sourcing gitu kan. Jadi bukan juga istri sebagai sumber ATM kita, bukan juga. Karena apa gini, kita memberikan oke lah berkecukupan untuk keluarga kita, ya kan? Nah dia kan juga punya keluarga, artinya punya orang tua. Perlu dikasih juga nggak? Uang dia, uang saya, uang dia. Artinya dia happy dong. Dia mau kasih ponakannya, mau kasih orang tuanya. Dan dia punya nilai juga bahwa orang tuanya nggak sia-sia juga untuk menyekolahkan dia. Dia bisa membalas budi. Artinya memberikan sesuatu. Bisa mengatur. Jadi saya rasa menurut saya fenomena bahwa perempuan itu harus ada di kaki suami itu enggak. Perempuan itu ada di bahu suami, di sampingnya. Ya, dari sampai saat rusuk, ya. Sampai saat ini ya saya satu kantor dengan istri saya. Oh, satu kantor. Satu perusahaan, dan dia bahkan jadi profesional advisor. Tadinya dia perawat 18 tahun, kemudian saya lihat di sini industrinya bagus. Saya di perusahaan Jepang, konsultan finansial. Dan saya lihat bantu banyak orang, servis banyak orang, nggak ada depresi, nggak ada stressing. Saya happy jalaninnya, tiap tahun kita keliling dunia gitu kan, dari hasil yang kita jalankan. Dan I'm happy jalanin, dan ini as a partner. Pernah nggak ada critical argumentasi antara di rumah gitu Pasti, soal ini? Pasti dalam hal yang memang kita harus memposisikan di mana rumah tangga dan pekerjaan. Jadi profesional ya. Kadang juga ada bentrokan hal argumen dan pola pikir. Tapi semuanya itu tidak terlalu urgent karena kita punya tujuan yang sama. Kenapa? Kita sangat mencintai keluarga, artinya bagaimana pengalaman kita dulu yang diberikan keterbatasan sama orang tua tidak terjadi kepada anak kita. Saya pengen anak kita happy, saya pengen tidak minder. Ya, alhamdulillah kayak sekolah kan anak saya dari sejak SMA di Kemang, sekolah yang bagus lah. Dia punya komunitas yang bagus. Dulu saya di kampung gitu kan, orang tua saya nggak biayain saya sekolah yang bagus gitu kan. Dari kuliah, ya dia sekarang lulus Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. Alhamdulillah ada rezeki, saya ekspor lah ke Jepang untuk ambil S2-nya. Kita semua artinya hasil kerja kita. Pokoknya generasi kita versi yang terbaik. Oke, ya itu harapan orang tua seperti itu kan. Betul. Kalau saya kembali lagi berarti setiap ada argumentasi, apalagi itu critical argumentasi kan biasalah suami istri kan. Berarti untuk mendapatkan solusi yang terbaik ya, nggak yang saling habis tuh sungut-sungutan terus udah gitu jadi musuhan gitu, nggak ya? Ada kalanya seperti itu juga, karena kan terus terang kalau saya pribadi Kan ini kan kita berbicara 2 orang yang mandiri, kita nggak lihat gender ya, 2 orang yang mandiri itu dengan ego kan masing-masing. Sebenarnya kembali lagi ya, pemahaman dan sebuah kebutuhan. Artinya gini, kita paham dulu tujuan kita menikah itu untuk apa. Kita paham dulu kebutuhan kita apa. Menarik ya. Kita paham dulu bahwa kondisi kita seperti apa. Kita bukan pewaris. Kita juga perintis yang orang tua kita bukan orang kaya. Terus mau hidup anak kita seperti yang kita alamin. Jangan dong. Kita berani melahirkan anak, berani memberikan fasilitas yang lebih baik. Gitu. Benar kan? Benar. Betul, alhamdulillah juga apa yang saya dengan istri tidak pacaran. Saya ta'aruf, nggak kenal, 2 bulan langsung menikah. Sama sekali saya cuma bilang sama saya dulu kan di pengajian saya mau istri yang pinter, wanita karir yang aktif. Saya nggak tipikal perempuan yang hanya sekedar di rumah dan ya saya jadikan membantu di rumah. Saya nggak mau. Saya mau sama-sama sebagai
as a partner. Tolong carikan, itu aja. Udah dapet tuh. Seru juga ya. Nggak perlu sosial media. Zaman dulu sosial media dari mana, ya kan? Oh keren. Gitu. Jadi, ya satu. Jadi jangan takut ya. Kalau diniatkan itu ya. Cuma gini aja. Kadang magnet bertemu besi. Artinya kalau kita mau bersatu aja. Cuma ada satu syarat di mana kita harus satu pemahaman. Kadang harus selentur juga karet ya, artinya jangan kita gotok-gotokan ego, ya kan? Ya itu pertanyaan tadi. Saya hanya memikirkan dua orang mandiri dengan pasti egonya ada dong masing-masing. Ya, bagaimana pada saat kita mempunyai argumentasi atau perbedaan itu menjadi sesuatu yang bukan bumbu lah ya, maksudnya sesuatu yang berbunga lebih harum lagi karena kita mendapatkan atau naik ke kelas lebih tinggi lagi kan, seperti kuncinya itu. Tetap laki-laki sebagai nahkoda, sebagai supir, sebagai komandan, sebagai imam harus punya 1000 hati dalam hal ini ya, dalam rumah tangga ini. Kita nggak harus juga lu harus nurut gua mau apa yang gua mau, lu turutin, nggak gitu bahasanya. Kita juga pertama harus menghargai pribadi dia, menghargai keluarganya, gitu kan. Mensupport dia untuk memberikan pelayanan kepada keluarga mereka yang perlu dibantu. Cuma satu lagi bahwa kita harus memahami bahwa kenapa perempuan diciptakan dengan wanita itu saling melengkapi. Kalau saling semuanya mau jadi supir, siapa jadi penumpangnya gitu? Ini supirnya cuma satu. Ya, supirnya cuma satu. Nah, satu-satunya cara ya laki-lakinya ini, si suami itu harus legowo. Karena memang prototipe wanita itu diciptakan memang kadang si suami ngomong 1, si istri ngomong 10 gitu kan. Kadang-kadang saya meneliti secara psikologis. Udah bikin kesel ya. Selesai marahnya. Tapi saya nggak mau marah. Gitu. Capek nggak sih marah? Saya bilang gitu ya. Terus kalaupun memang tak terkendali, kadang-kadang suka tantrum, apa yang saya lakukan? Apa? Saya ngopi, saya ke mall, saya nonton, seneng-seneng aja, saya makan enak. Sendiri atau sendiri ngajak? Oh iya. Itu biarin aja tantrum. Jam 12, aku nggak bisa tidur. Lah kenapa nggak bisa tidur? Abis itu kamu belum pulang lah, kan nanti marah. Makanya jangan marah-marah, gitu kan. Tapi saya sejauh itu kalaupun bukan saya menghindari masalah, tapi saya meredakan dulu emosi kalau seandainya apabila yang tadi ditanyakan gimana sih kalau terjadi situasi ya laki-lakinya harus ingin jadi dulu, biarkan si istri itu untuk reda dulu baru didekati. Kalau kita menjelaskan pada saat situasi lagi memanas, ya sama juga ya. Iya. Kayak memercikan minyak di api. Betul, setuju sekali. Nah itulah, jadi hidup ini terlalu indah untuk dibikin marah, dibikin susah, karena kan kita lebih penting yang kita pikirkan hal-hal yang kembali lagi is family is everything. Bagaimana dengan perasaan anak-anak, ya, bagaimana dengan kedepannya kebutuhan anak-anak. Saya lebih berpikir pada aku mau memutuskan tali kemiskinan yang gua alami sejak kecil, ya kan? Kemudian saya juga memberikan kebahagiaan yang nggak pernah saya dapatkan, ya kan? Pada saat anak-anak saya berikan fasilitas buat anak-anak saya, sampai dari segi pendidikannya.